Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Bukhari dengan NIM 12470500018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai algoritma Baruka untuk penentukan minimum spanning tree. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Deden Firdaus STM.Com. Tujuan presentasi kali ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu graf berbobot dan minimum spanning tree atau MST. Kedua, mengenal algoritma Baruka sebagai salah satu cara mencari MST. Ketiga, menjelaskan langkah-langkah dasar algoritma Baruka. Dan yang keempat, menunjukkan contoh sederhana penerapan algoritma Baruka. Baik, pada pembahasan pertama terdapat minimum spanning tree. Apa itu minimum spanning tree? Minimum spanning tree adalah subgraf dari graf berbobot terhubung yang menghubungkan semua simpul dengan total bobot sisi yang paling kecil dan tanpa membentuk siklus. MST atau minimum spanning tree hanya berlaku pada graf berbobot saja karena pemilihan sisi didasarkan pada nilai bobot untuk menghasilkan jaringan yang paling efisien. Algoritma yang umum digunakan untuk mencari MST antara lain algoritma Kruskal, Prim, dan algoritma Baruka. Graf berbobot adalah graf yang terdiri dari himpunan simpul atau vertex dan sisi atau edge, di mana setiap sisi memiliki bobot tertentu. Bobot ini mempresentasikan suatu nilai seperti jarak, biaya, atau waktu antara dua simpul yang saling terhubung. Dalam konteks ini, pemilihan edge dalam algoritma seperti minimum spanning tree didasarkan pada nilai bobot untuk menghubungkan semua vertex secara efisien. Selanjutnya ada algoritma Baruka. Sejarah algoritma Baruka ditemukan oleh Otakar Baruka. Otakar Baruka merupakan seorang matematikawan asal Ceko pada tahun 1926. Ditemukannya pada tahun 1926. Ia merancang algoritma ini untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam pembangunan jaringan listrik di Moravia. Algoritma ini menjadi salah satu metode awal dalam pencarian minimum spanning tree atau MST pada graf berbobot. Algoritma ini bekerja dengan memilih edge berbobot paling kecil dari setiap vertex secara paralel, lalu menghubungkan simpul-simpul tersebut menjadi komponen. Proses ini diulang hingga semua vertex tergabung dalam satu komponen. Selanjutnya, langkah-langkah dasar algoritma Baruka. Ada 7 langkah dasar algoritma Baruka. Yang pertama, salin semua simpul atau vertex yang ada pada graf sebagai komponen terpisah. Kedua, pilih salah satu edge untuk menentukan titik awalnya. Ketiga, pilih edge dengan bobot terkecil dari setiap komponen. Keempat, gabungkan simpul-simpul yang terhubung. Yang kelima, ulangi proses sampai semua simpul tergabung dalam satu pohon atau MST. Jika terbentuk lebih dari satu pohon, hubungkan pohon-pohon tersebut menggunakan isi dengan bobot minimum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghitung total minimum spanning tree setelah semua sisi terpilih. Baik, selanjutnya ke penerapan algoritma Baruka. Di sini terdapat graf berbobot, di mana di dalam graf berbobot ini terdapat beberapa vertex yang dihubungkan oleh masing-masing edge-nya, di mana vertex itu adalah yang lingkaran yang ada huruf A, B, C, D, E-nya, dan untuk yang edge adalah yang baris yang menghubungkan berbagai vertex di dalam graf berbobot ini. Untuk langkah pertama mencari total MST dari graf berbobot ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensalin vertex pada graf berbobot tadi menjadi seperti ini tanpa mensalin edge-nya. Nah, selanjutnya kita pilih satu titik atau satu vertex. Nah, misalnya saya memilih vertex A. Vertex A dihubungkan oleh edge ke vertex B dan vertex F
di mana vertex AB mempunyai nilai yang lebih minimum dibandingkan dengan vertex AF. Sesuai dengan teori algoritma Borovka tadi, maka kita pilih saja yang nilai minimumnya. Selanjutnya, untuk vertex B dihubungkan oleh edge ke vertex C, BE, dan BF. Nah, dari ketiga bobot ini, ketika bobot edge ini, yang paling minimum adalah bobot yang di vertex BF. Maka seperti ini. Selanjutnya, tinggal vertex C. Vertex C dihubungkan oleh edge ke vertex CB, CF, CE, dan CD. Dapat dilihat nilai minimumnya yang mana, yaitu yang vertex CE. Nah, kita ambil yang vertex yang paling minimumnya ya. Selanjutnya, tinggal bagian vertex D-nya. Nah, vertex D ini terhubung ke vertex DC dan vertex DE, di mana kita mengambil nilai minimumnya yaitu ke vertex DE ini yang satu. Nah, ketika semua vertex sudah terhubung, maka kita tinggal menghubungkan pohon ini. Kan dapat dilihat di sini terdapat dua pohon yang belum saling terhubung. Maka pohon ABF dan CED ini kita hubungkan, di mana kita mendapatkan edge yang menghubungkan vertex BC, EFC, dan vertex BE. Seperti dapat dilihat ya di sini, vertex FC mempunyai nilai yang minimum yaitu 4 dibandingkan dengan vertex BE. Nah, ketika semuanya sudah terhubung seperti ini, kita tinggal mencari total MST atau total minimum spanning tree, yaitu dengan menambahkan masing-masing bobot dari vertex ini. Maka total minimum spanning tree-nya adalah 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 11. Sekian presentasi mengenai algoritma Borovka dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.